Baik, kita kan sambung materi kita tadi ya. Jadi manusia sebagai sistem sosial ini, dalam sistem sosial ini harus manusia mengerti tentang pertama organisasi sebagai power. Ya, organisasi merupakan kekuatan yang sangat besar. Ini memiliki kekuatan seperti organisasi Kitai Bidana, organisasi Ikatan Bidan Indonesia ataupun IBI. Ini akan menentukan ya tentang luaran sekolah itu bagaimana kurikulumnya. Ini organisasi ikut terlibat. Baru ada yang kedua, ada otoritas. Otoritas ini artinya punya kekuatan yang bersifat pengekangan. Misalnya saat praktik klinik gitu, ini harus bisa mengatur pasien. Ya, kalau diperiksa misalnya harus dudukkah atau harus berdiri, itu otoritas dari si petugas. Jadi juga ada ketiga ada pengambilan keputusan. Jadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Misalnya bidan tidak boleh mengambil keputusan tanpa sepengetahuan pasiennya, gitu ya. Jadi juga manusia sebagai makhluk sosial ini selalu berinteraksi satu dengan yang lain karena mempunyai tujuan hidup. Ya. Jadi sekarang kita bicara tentang konsep manusia. Konsep manusia ini dapat dibagi 3 bagian, yaitu pertama manusia sebagai sistem, artinya terdiri dari beberapa unsur sistem yang membentuk totalitas, yaitu adaptif, ada sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial. Manusia sebagai sistem ini terbuka yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan dan berinteraksi menjadi satu totalitas sistem yang terdiri dari unsur, ada komponen, ada elemen, ada sistem. Ini ada batasan-batasan dan tujuannya, seperti misalnya komponen biologis. Ini yang berhubungan dengan anatomi tubuh, ya. Ada komponen psikologis, ini berhubungan dengan kejiwaan. Ada komponen sosial, ini berhubungan dengan lingkungan. Ada komponen kultural, ini yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya. Ada komponen spiritual, ini adalah berhubungan dengan agama dan juga kepercayaan. Respon psikologis memudahkan untuk adaptif, ya. Artinya adaptif ini kan menyesuaikan ya. Jadi ini adalah adaptif ini tentu ada timbul beberapa respon seperti respon takut, ya. Ini sebagai mekanisme untuk bertarung, ya, di dalam tubuh kita, rasa cemas. Ada respon inflamasi, ya, kalau ada infeksi, ya, ada sel-sel tubuh kita yang berperang. Ada respon stres, ya, ini juga ada kejiwaan kita yang ikut mengambil bagian. Ada respon sensori, ya, ini tentang saraf-saraf kita yang ikut berperan aktif kalau ada satu yang harus diadaptasikan. Sedangkan asumsi dasar model adaptasi ini menurut Roy ini dikatakan, Roy ini juga sebagai ahli mengatakan manusia adalah keseluruhan dari biopsikologi dan sosial yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua dikatakan manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi perubahan psikologis. Ya, jadi yang ketiga dikatakan setiap orang memahami bagaimana individu mempunyai batasan atau kemampuan untuk beradaptasi. Pada dasarnya manusia mempunyai respon positif maupun respon negatif. Jadi yang keempat ini kemampuan untuk beradaptasi. Manusia berbeda-beda ya terhadap rangsangan yang muncul, apa rangsangan positif ataupun rangsangan negatif. Yang kelima, sehat sakit merupakan satu hal yang dapat dihindari dalam kehidupannya, ya. Jadi semua orang menghindari munculnya sakit. Jadi secara keseluruhan bisa kita lihat di sini ada 5 kategori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow tahun 1977, ya. Di mana di sini dikatakan pertama itulah psikologi needs ataupun kebutuhan fisiologis. Baru ini yang kedua ada kebutuhan cairan makanan, eliminasi, istirahat, tidur, aktivitas, keseimbangan, ya.
temperatur seks dan ini harus hemostatisnya harus seimbang ya. Terus yang kedua ada rasa aman dan perlindungan, yaitu safety and security needs. Ini kebutuhan akan perlindungan udara, perlindungan terhadap dingin, terhadap panas, terhadap kecelakaan, terhadap infeksi, bebas dari kecemasan dan ketakutan ya. Jadi ini adalah kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta ya, ini memiliki dan dimiliki, atau love and belonging needs. Ini memberi dan menerima kasih sayang ya, kehangatan, ada persahabatan ya, mendapat tempat dalam keluarga ya, mendapat tempat dalam kelompok ya, ini semua kebutuhan rasa cinta. Yang fase keempat ada kebutuhan harga diri atau self esteem need. Ini ada perasaan tidak tergantung komponen ya, mandiri, respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini kebutuhan harga diri. Yang kelima ada kebutuhan perwujudan diri atau need for self equating. Ini dapat mengenal dirinya sebagai dengan baik, tidak emosional, berdedikasi tinggi, kreatif dan percaya diri. Inilah 5 kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Jadi sebagai kesimpulan kita mengetahui bahwa manusia itu adalah terdiri dari makhluk biopsikososial yang mempunyai kebutuhan masing-masing, di mana dalam memenuhi kebutuhannya ini juga ini akan berbeda-beda sesuai dengan tumbuh kembang ya. Jadi bagaimana dia beradaptasi ini juga tentu ada tergantung dari pertahanan dirinya. Nah, tentu semua pertahanan diri ini ada dipengaruhi juga oleh tingkat kematangan daripada individu itu sendiri. Jadi itu mungkin yang bisa kita bicarakan dalam pertemuan pertama ini tentang konsep manusia. Harapan Ibu seluruh mahasiswa harus membaca kembali ya, sumber-sumber bacaan sudah ditawarkan di dalam RPP. Kamu akan membaca dan membuat satu resume manusia itu menurut pandangan siapa. Ini nanti masing-masing mahasiswa akan mendapatkan tugas untuk membuat resume dari pertemuan kita ini. Resumenya ini nanti kamu akan ketik dan kamu akan kirim ke emailnya Ibu. Ibu baru kasih kesempatan selama 1 minggu ya. Baik, sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah cukup siang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang, salam sehat.